gambar sih. Halo, selamat siang. Ketemu lagi di kelas grafis bersama kami berdua. Saya Andi Arif Wicaksono dan Saya Pak Imo. ya. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai gambar perspektif titik hilang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa alat yang kita pakai. Jadi sebenarnya alat ini nih umum untuk kita di arsitek. Yang pertama tentunya laptop. Lalu setelah itu ada kita punya media gambar. Nanti buat menarik titik hilang pakai penggaris. Dan nanti Pak Bimo akan memperagakan mengenai Pak, tentang apa ini? Memperagakan menggambar dua titik hilang tetapi secara freehand atau manual. Nah, jadi jangan kemana-mana ya, dan tetap pakai masker seperti saya dan Pak Bimo. Oke? Ya, kita dengerin seperti apa. Ya. Nah, jadi setelah kita menggambar garis di tengah seperti ini, yang kedua adalah kita mulai menggambar objeknya. Ini saya asal aja ya. Jadi kita tentukan dulu dua titik hilangnya di sini, kiri dan kanan. Nah, lalu Anda tentukan ketinggian dari objek itu seberapa nanti. Misalnya di sini, seperti ini, garis. Kemudian dari lantai dia berapa? Ini juga prosesnya kira-kira ya. Kira seperti ini. Nah, lalu penggaris kita miringkan, ini dipencet. Nah, ini ditarik. Ini antara titik dan titik ketemu sama. Nah, ini juga seperti itu. Nah, ini saya contohkan misalnya kita mau menggambar sebuah bentuk persegi panjang atau balok. Nah, kira-kira kan dia kalau balok dia panjangnya itu di sini ya. Tinggian kedua dia di sini. Kemudian di area sini juga ada ketinggian yang lain. Ditarik sini. Nah, seperti itu. Jadi kita udah ketemu ada titik-titiknya. Nah, lalu dari persegi panjang ini misalnya mau kita buat atap, caranya juga sama. Kita kira-kira atapnya itu ketinggiannya di mana, lalu kita tarik di garis titik kumpul yang ini. Itu. Kemudian ini juga ambil di tengah. Nah, lalu perlu kita ingat bahwa atap itu kan biasanya ada tritisannya ya. Nah, tritisan itu biasanya nanti dilebihin seperti ini. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, ini mesinnya kan dia karena udah kita kunci di bagian sini, dia tidak akan bergerak ininya stabil gitu lah. Ini fungsinya tracker ini buat dikunci. Nah, jadi tetap seperti ini. Nah, kita garis. Ini kuncinya kita matikan. Lalu ditarik lagi. Ini. Nah, berikutnya kita gambar bidang yang di sisi sana. Prosesnya juga sama ya, kayak gitu juga. Ini karena ini ujung sini kan kita ibaratkan di ujung sininya juga nanti harus sama. Nah, jadi kita berikan. Lalu kita cari titik tengahnya. Nah, kalau udah ketemu, tinggal kita tarik lagi di sisi yang sebelah sini. Nah, itu baru proses terakhir adalah memberi ketebalan. Nah, ini saya pakai pensil yang agak beda, pakai bolpen yang agak beda. Untuk ketebalan tinggal kita tebalkan aja.
ini udah jadi. Kira-kira ini bentuk dasar bangunan sederhana rumah tinggal dengan menggunakan teknik dengan meja gambar seperti ini atau dengan garisan. Saya rasa untuk garisan juga hampir sama cara membuatnya. Dan sekarang mengenai proses finishing juga saya rasa mirip ya. Dia tinggal diginiin. Kita tambahkan untuk sapi-sapi atau perhiasan seperti ini tadi. Kemudian nanti untuk pintu dan jendela, untuk ornamen-ornamen yang lain seperti misalnya arsiran itu bisa dua cara, bisa kita pakai dengan mesin gambar seperti ini, bisa juga caranya kita manual, misalnya manual langsung diberikan tebalan. Oke, kira-kira gitu cara menggambar perspektif dengan dua titik hilang ini. Semoga penjelasannya bisa kelihatan jelas ya. Silakan nanti kalian praktekkan sendiri-sendiri di Gambar Studio. Terima kasih. Pertama-tama dalam menggambar perspektif dua titik hilang yang perlu kita siapkan adalah satu garis lurus horizontal. Garis horizontal ini menjadi garis horizon atau garis yang memisahkan bumi dengan langit. Lalu langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah menentukan titik hilangnya. Karena di sini perspektif dua titik hilang, maka kita perlu menempatkan dua titik. Titik ini dikenal sebagai vanishing point atau titik hilang. Titik ini akan saya letakkan ada di ujung kanan dan ujung kiri dari kertas. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat garis vertikal pada bidang yang sudah kita tentukan. Garis vertikal ini nantinya akan menjadi garis panduan ketika kita membuat ketinggian dari bangunan atau objek yang akan kita gambar. Lalu setelah garis ini jadi, kita perlu menentukan perkiraan seberapa tinggi objek yang akan kita gambar tersebut. Setelah perkiraan kita peroleh, maka dari titik perkiraan tersebut kita lanjutkan dengan menarik garis ke arah titik hilang. Setelah kita menentukan garis di kanan kiri, kita dapat mulai mendetailkan pembagian dari bangunan yang atau objek yang kita akan gambar. Kita bisa menentukan titik-titik mulai dari titik yang paling tinggi dari bangunan, lalu letak dari jendela, lalu nanti letak dari bukaan yang lainnya atau objek yang ada di bangunan. Selanjutnya yang saya lakukan adalah membuat kolom-kolom. Dalam membagi kolom ini saya dibantu dengan menggunakan diagonal.
Diagonal ini gunanya untuk apa? Untuk menemukan titik tengah dari masing-masing bidang. Setelah semua bentuk dasar kita temukan, kita bisa mulai melakukan penebalan pada objek bangunan kita. Penebalan ini kita dapat menggunakan pena yang lebih tebal atau ukuran nipnya yang lebih besar. Di sini saya menggunakan spidol warna biru untuk melakukan penebalan. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan arsir. Arsir di sini kita bisa menambahkan arsir bayangan dan juga arsir material. Arsir bayangan kita tambahkan untuk memberikan kesan meruang pada bangunan, membedakan mana yang ruang mendapat banyak cahaya dan mana ruang yang mendapatkan sedikit cahaya. Lalu arsir material kita berikan untuk mendapatkan kesan material yang lebih jelas atau lebih hidup dalam bangunan.
Dan akhirnya kita dapatkan bentuk final dari bangunan kita lengkap dengan background dan gambar pelengkap lainnya.